Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmila Doni Nur. Saya di sini akan menjelaskan tentang diskusi 4 dari mata kuliah Bahasa Indonesia mempresentasikan tentang COVID-19. Selama kurang lebih dari 3 tahun ini, kita telah sering mendengar istilah COVID-19. COVID-19 adalah sebuah virus yang menyebar begitu cepat sehingga mampu melumpuhkan aktivitas Indonesia maupun dunia. Namun, sudahkah kita mengenal apa itu COVID dan apa itu virus? Virus adalah organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus tersusun atas bagian kepala yang berisi DNA atau RNA, kapsid, virion, dan ekor. Ukuran virus lebih kecil dari bakteri, yaitu sekitar 20-300 nanometer. Coronavirus adalah bagian dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernapasan berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. COVID-19 adalah coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan muncul penyakit Coronavirus Disease 2019. Sejarahnya, coronavirus muncul pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia manusia di kota Wuhan, China sejak akhir Desember 2019. Kendati demikian, sampai saat ini belum ada kepastian dari mana asal penyebab datang COVID-19 ini. Penelitian masih berlanjut, banyak pendapat para ahli hingga banyak munculnya berita palsu tentang COVID-19 yang memperkeruh keadaan. Berdasarkan studi terbaru yang dimuat di jurnal Zenodo pada 26 Februari 2022 lalu, peneliti menganalisis berbagai data yang menunjukkan kasus corona pertama kali berpusat di pasar makanan laut Huanan di Wuhan, China. Mereka juga melaporkan bahwa sampel dari area yang positif virus SARS-CoV-2 ini berkaitan dengan penjualan hewan hidup. Tidak diketahui secara pasti kapan datangnya COVID-19 masuk ke Indonesia. Namun menurut data, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. COVID-19 dinilai mudah menular dan berpindah tempat dari asalnya. Kita ketahui tidak butuh waktu lama untuk COVID-19 menyebar dari China ke seluruh penjuru dunia. Cara penyebaran coronavirus antara lain adalah 1. Droplet atau aerosol. Ketika orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, atau berbicara, tetesan atau partikel kecil yang disebut aerosol membawa virus ke udara dari hidung atau mulut mereka. Kemudian aerosol tersebut akan dihirup oleh orang yang berada di dekat dirinya. Yang kedua adalah transmisi udara. Penelitian menunjukkan bahwa virus dapat hidup di udara hingga 3 jam. Cara penyebaran virus corona dapat terjadi melalui udara, yaitu ketika seseorang menghirup udara dari orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian virus akan masuk ke paru-paru. 3. Transmisi permukaan. Penularan virus corona dapat terjadi saat seseorang menyentuh permukaan tempat seseorang yang terinfeksi, batuk atau bersin. Mungkin saja Anda menyentuh meja atau gagang pintu yang terkontaminasi virus corona lalu menyentuh hidung, mulut, atau mata. Virus dapat hidup
di permukaan seperti plastik dan baja tahan karat selama 2 hingga 3 hari. Untuk mencegah penularan, bersihkan dan disinfeksi semua meja ataupun gagang yang dapat disentuh. Yang keempat, fekal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus dapat ditemukan di kotoran orang yang terinfeksi COVID-19. Namun, para ahli tidak yakin apakah infeksi dapat menyebar melalui kontak dengan kotoran orang yang terinfeksi. Jika orang tersebut menggunakan kamar mandi dan tidak mencuci tangan, mereka dapat menginfeksi benda dan orang yang disentuhnya. Dengan cara begitu, sulit untuk dihindari sedikitnya dengan cara penularan yang begitu sulit untuk dihindari, sedikitnya per 6 November 2020, Indonesia kedapatan di bawah 60.000 kasus COVID atau 50.000 lebih kasus COVID. Sedangkan menurut data terbaru, per 3 November 2022, jumlah warga negara Indonesia yang terpapar COVID-19 berjumlah 5.030.002 orang dan 4.414.306 diantaranya sembuh, 145.828 meninggal dunia. WHO menjawab lonjakan kasus COVID-19 yang tidak kunjung henti dengan vaksin COVID-19. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut. Vaksin disebarkan ke seluruh dunia yang membutuhkannya termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia membuat kebijakan dan peraturan tentang vaksin agar vaksin dapat merata didapatkan seluruh masyarakat Indonesia. Vaksin di Indonesia ini terbagi menjadi 4 dosis. Ada vaksin dosis 1, vaksin dosis 2, vaksin dosis 3 atau booster, dan yang terakhir ini vaksin dosis 4 atau kondisi khusus, biasanya khususkan untuk tenaga kesehatan. Lalu ada vaksin Sinovac. Vaksin ini jenis-jenis vaksinnya ada vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, vaksin Moderna, vaksin Sinopharm, vaksin Pfizer, vaksin Novavax, vaksin Sputnik V, vaksin Janssen, vaksin Confidencia, vaksin ZVvax. Namun di antara 10 vaksin ini yang ada di Indonesia yang umumnya itu adalah yang nomor 1 sampai nomor 6, yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer, dan Novavax. Oke. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan dan kita selalu sehat. Semoga kedepannya COVID-19 benar-benar mereda dan hingga akhirnya 0 kasus. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.